terima kasih. Mereka terima kasih ya Yesus atas anugerah dalam hidup. Terus berkata-kata di depan syukur kami naikkan kepadamu. Kami ada Tuhan semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Nikmati hadiratnya pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Kami hormat akan Engkau ya Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Tiada taranya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Ajaib untuk dimengerti. Bagi dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Tiada tara, mulia dan perkasa. Katakan ku sanjung hormat akan Engkau. Ku kagum, amin.
kami memulihkan kami ya Bapa. Kami yang rindu, yang suka lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Saya berikan suara-suara paling meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita orang-orang yang bersyukur, amin. Biarlah kita bersyukur kita dengan pujian pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Semua yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana saudara? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Aku memuji-Mu Tuhan, amin. Tak berkesudahan. Saudara semua yang bernapas memuji Tuhan, amin. Di atas gunung dan di dalam samudra. Mari katakan sama-sama. Angkat padamu, amin. Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki kita melompat, yes. Rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, sebab Dia baik bagi kita, amin. Dia telah menebus setiap hidup kita dari dosa. Alam maut tidak masa kita lagi, haleluya. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat padamu, mari kita bersyukur. Rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya. Yeah. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Saudara bersukacita pada pagi hari, amin. Orang yang bersukacita terpancar dari wajahnya. Oleh sebab itu saya rindu kita lihat kiri kanan kita, ada senyum tidak? Puji Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, amin. Telah mati, Dia telah bangkit bagi kita semua.
kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Amin. Allah kemenangan. Kita sama-sama dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Sangat baik. Katakan Yesus. Dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada dalam kita, saudara. Dalamku bergerak di Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hati kita semuanya. Penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah menyelamatkan. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia baik bagi kita semua, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Nya. Terima kasih buat kebaikan dalam hidup kami. So good to me, He is so good to me, Jesus, so good to me, He is so good to me, He is so good to me, Jesus, sekali lagi katakan, Jesus is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to me. Oh, oh, oh. He is so good to me. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Hallelujah. Jesus is so good to you. Tuhan kita. Sebelum kita duduk kembali, lihat kiri kananmu, katakan, He is so good to you and me. Haleluya. He is so good. Puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang membawa anak-anak sekolah minggu, bisa mengarahkan anaknya ke bawah ke lantai 1. Di bawah akan ada guru-guru yang akan membimbing mereka dalam sekolah minggu. Silakan membawa anak-anaknya ke bawah, puji Tuhan. Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Ia mengasihi kita semua, amin. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Amin. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahmu. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi. Seluruh jemaat Tuhan akan pujian dari hatimu, kita akan sama-sama di hadapan Tuhan. Nyata sungguh perlindungan-Mu Tuhan. Amin. Tak satu kuasa mampu pisahkan dari kasih. Dan Bapa, ajar kami selalu untuk menghormati Tuhan. Dan kita bangkit berdiri semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami semuanya. Kau jadikan kami biji mata Tuhan. Besar kasih setiap. Terima kasih Tuhan. Kita pujian penyembahan kami Tuhan. Naik dengan rupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Allah. Kau berikan
demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan Yes. biji Matamu Kau berikan semua yang ada padamu. sungguh-sungguh Seperti Bapa sayang anaknya. Amin. demikianlah kau menuntun Amin. hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik, katakan hari depan. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi, hari depan, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami yakin Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami, apapun keadaan kami, apapun kesulitan hidup kami, apapun kondisi kami, saat kami di atas, saat kami di bawah, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kembali apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib sana. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berikan kami telinga seorang murid, hati seperti tanah yang subur, sehingga saat kami mendengarkan firman, kami dikenyangkan, kami disegarkan, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami ditegur dan kami dibenarkan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini adalah isi hati-Mu dan jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kita sama-sama berkumpul, kita peringati Jumat Agung. Jumat Agung adalah waktu di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk engkau dan saya, untuk menebus kita, untuk membayar dosa-dosa kita, membayar hutang-hutang kita, sehingga engkau dan saya bisa diselamatkan. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu melihat, ya, suasana kita adalah suasana yang sedang berduka. Tapi di balik duka cita akan ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar dari apa yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu. Tepatnya waktu Yesus berada di Taman Getsemani. Dan itu akan menjadi kekuatan kita, akan menjadi sebuah teguran buat kita, akan menjadi sebuah pengajaran buat kita. Bagaimana kita bisa teguh menghadapi tantangan. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang pertama kita akan belajar bersama-sama. Nah, perlu kita tahu bersama-sama bahwa manusia akan selalu mendapatkan tantangan dalam hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Atau ada dalam dunia ini yang hadir di tempat ini yang tidak pernah mengalami tantangan? Angkat tangan. Saya akan doakan supaya mendapatkan tantangan, gitu ya. Gitu. Yesus juga mengalami tantangan. Kalau Yesus mengalami tantangan 2000 tahun yang lalu, pada saat dia mau disalibkan, itu merupakan tantangan yang besar buat dia. Apalagi kita umatnya, gitu ya. Suatu kali saya melihat si Kribo, siapa lagi namanya, stand up comedian. Dia lihat adiknya lagi berantem. Adiknya ini kan Kristen, mereka Kristen. Dan adiknya masang wapak itu ilmu kebal. Gitu. Jadi waktu berantem, ilmu kebalnya nggak bisa kepake. Kemudian kakaknya datang, kamu kenapa, ngapain berantem katanya. Oh iya, soalnya saya sudah dikasih ilmu kebal. Langsung dibisikin, kamu ini Kristen, ya kan? Iya, tapi kan sudah ada baca-bacanya. Iya, kamu kan ngerti baca-bacanya, tapi Yesus kan gak ngerti baca-bacanya, katanya gitu. Lah Yesus aja ditusuk paku kayu salib aja tembus, apalagi kamu umatnya, kan begitu. Itu ya, kadang-kadang kita merasa kita umat Tuhan, tetapi kita gak mau mengalami tantangan. Ini hal yang lucu, sebuah paradigma yang sering kita ketemui.
Seringkali kita berdoa, Tuhan lalukan tantangan ini daripadaku. Nah, seringkali cara kita melihat apa itu tantangan akan menentukan respon kita saat menghadapi tantangan tersebut. Yang ngerti katakan amin. Jadi cara kita memandang sebuah tantangan akan membuat kita merespon yang berbeda terhadap tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu yang pertama kita harus melihat sebuah tantangan merupakan sebuah media yang digunakan Tuhan untuk menunjukkan siapa engkau dan siapa saya. Ya, jadi tantangan yang kita alami akan menunjukkan apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Saat engkau diuji dengan orang yang kamu udah baikin, lalu kemudian tetap jahat sama kamu. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita seberapa panjang sabar kita, betul? Tuhan sedang menunjukkan seberapa sabar kita terhadap orang tersebut. Nah kalau kita cepat marah artinya kita kurang sabar. Ada banyak tantangan, entah mungkin di tempat kerja kita. Di tempat kerja kita biasanya kita ditantang mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan. Dan ternyata tantangan tersebut memberitahu kita ternyata kita tidak bisa melakukan itu. Suatu kali saya disuruh menjadi pemimpin upacara. Ya, disitulah saya tahu saya tidak bisa menjadi pemimpin upacara. Biarpun dipaksa seperti apa. Ternyata tantangan membuat kita mengetahui apa kelemahan dan kekurangan kita. Sehingga tantangan diberikan dengan maksud apa? Agar kualitas karakter dan hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan, semakin meningkat. Kalau bahasa anak gaulnya sekarang, semakin level up. Ya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu bagaimana kalau kita melihat tantangan, kita menghadapi tantangan, jangan pernah lari. Hadapi. Karena tantangan akan meningkatkan kualitas hidup kita. Saya kasih contoh. Apabila tantangan yang kita hadapi adalah sebuah kesengsaraan karena nama Tuhan, maka Alkitab berkata kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan kita akan membuat kita menjadi lebih tekun. Roma 5 ayat 3-5 berkata begini. Dan bukan hanya itu saja, malah kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, Roma 5 ayat 3 sampai dengan ke-5, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Sehingga kita yang tidak tekun, karena kita sengsara, kita menghadapi tantangan berupa kesengsaraan, setelah kita menghadapinya, kita menjadi tekun. Dan perhatikan lagi ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Level up lagi, meningkat kualitas karakter kita. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan nanti yang akan membuat kita bertahan dalam tekanan. Di ayat kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Oleh karena itu penting bagi kita untuk merubah mindset kita, bagaimana kita melihat sebuah tantangan. Nah seringkali juga Tuhan menggunakan tantangan-tantangan dalam hidup kita untuk mengajari kita tentang sifatnya, tentang mengenai dia, pribadinya yang tidak pernah berubah. Kalau dia ngomong dia cinta kamu dan saya, maka itu akan terjadi seumur hidup kita, apapun yang kita lakukan. Nah permasalahannya seringkali kita cinta dia atau tidak. Kan begitu. Paulus mengatakan Tuhan itu setia, makanya dia nggak mungkin mengingkari dirinya sendiri. Kalau dia ngomong karena begitu besar kasihku sehingga aku mati 2000 tahun lalu, sampai detik ini dia masih mati untuk dosamu yang akan datang dan dosamu yang sesudah engkau lakukan. Tuhan menggunakan tantangan yang ada dalam hidup kita untuk mengajari pribadinya. Sehingga engkau dan saya dalam menghadapi tantangan, kita akan semakin kenal Tuhan itu seperti apa. Dan kita akan berkata ujungnya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap setia. Ya. Kalau firman Tuhan mengatakan dia itu setia, maka dia akan setia. Tuhan tidak pernah lalai tepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Jadi kalau doamu belum dijawab, permohonanmu belum dijawab, terus engkau mengatakan Tuhan lalai, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini baik-baik. Tuhan tidak pernah lalai. Meskipun kita menganggapnya kelalaian. Saya mau kasih tahu bahwa ketiadaan tantangan dalam hidup kita akan membuat kita menjadi orang yang malas. Akan membuat kita menjadi orang yang lemah. Nah suatu kali ada seorang pendeta besar, ya, muncul di FYP saya, di IG saya, terus dia ngomong begini. Nama pendetanya Myles Munroe. Dia berkata gini, apakah kita tahu siapakah umat beragama yang paling malas di dunia ini? Dia ngomong, orang Kristen itu yang paling malas.
Kenapa? Suka sama mujizat. Begitu Tuhan ada utang, kesulitan finansial, mereka berharap, mereka berdoa, setelah berdoa mengharapkan mujizat, ada orang ketok pintu depan rumahnya dan ngasih uang 5 juta. Lalu kemudian masalah selesai. Hello? Bahkan dulu kita sering dengar khotbah-khotbah seperti itu, bukan? Lalu kemudian kita juga berharap seperti itu. Bahkan ada beberapa jemaat di sana yang menjadikan itu sebuah doktrin. Kalau kita mendoakan sesuatu, kalau kita menginginkan mobil, baiklah kita kelilingi mobil itu 7 kali. Supaya dia runtuh, seperti tembok Yeriko. Tidak seperti itu ya. Ada yang seperti itu, pengajaran-pengajaran seperti itu. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Pendeta Mullis Monroe bilang begini, kalau engkau minta berkat finansial, minta duit sama Tuhan, yang Tuhan seringkali berikan adalah ide dan kekuatan. Supaya apa? Ide untuk memasak masakan yang enak, ide untuk buka warung, ide untuk berusaha dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Itu yang Tuhan berikan. Ya. Tapi akhir-akhir ini orang Kristen minta semuanya dipermudah. Doa-doanya, Tuhan, lalukan cawan ini, Tuhan, aku gak mau tantangan. Lalukan tantangan ini. Siapa yang di sini bekerja? Saya seorang bekerja juga. Kalau engkau pengen dapat promosi di tempat kerjamu, datang lebih cepat. Pulang agak telat sedikit enggak apa-apa. Kalau kau pulang telat agak sedikit, enggak usah minta lemburan. Supaya apa? Orang lihat engkau punya dedikasi sehingga engkau dipromosikan. Yang ngerti katakan amin. Itu artinya kita mengerti bahwa tantangan akan mengubah kita menjadi orang yang kuat dan rajin dan tekun. Ya. Ketiadaan tantangan dalam hidup kita akan membuat kita menjadi orang yang malas dan lemah. Dan saya kasih tahu, saat engkau punya dedikasi, saat engkau rajin, saat engkau menghadapi tantangan yang Tuhan berikan. Kolose 3 ayat 24 berkata begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau engkau datang lebih cepat, pulang lebih awal, nggak ada orang yang lihat, betul? Pulang lebih cepat, datang lebih cepat, pulang lebih terakhir, nggak ada orang lihat. Tapi Tuhan lihat. Mungkin lemburanmu 300.000, tapi Tuhan kalau Tuhan kasih lebih daripada itu. Dia bisa kasih lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu perhatikan pagi hari ini. Bagaimana cara kita melihat tantangan akan menentukan respon kita. Seperti apa kita menghadapi tantangan. Dan setiap kali kita melihat tantangan, jadikan itu. Lihat itu sebagai media Tuhan untuk membentuk hidup kita. Lihat itu sebagai kasih karunia Tuhan supaya kita kenal Tuhan lebih dalam. Supaya kita tahu, oh sifat Tuhan itu dia setia. Sifat Tuhan dia selalu peduli dengan kita. Ya. Nah, hal yang penting pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi kuat saat kita menghadapi tantangan tersebut. Nah, cara pandang kita sudah dirubah. Kalau cara pandang kita sudah dirubah, berarti saat ada tantangan di depan kita maju. Yang setuju katakan amin. Kita berani maju, kita berani, ayo kita hadapi tantangan tersebut. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menjadi teguh sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menjadi teguh di dalam menghadapi tantangan. Nah hal ini yang kita akan pelajari dari apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu saat dia ada di Bukit Zaitun. Saat dia menghadapi kematiannya, saat dia menangkapi, dia ingin ditangkap dan diadili. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Injil Lukas 22. Injil Lukas di Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Yang tadi baru pengantar, artinya biasa pengantar 15 menit, khotbahnya 2 jam. Ya, haleluya. Enggak ya? Ya, itu tadi baru pengantar. Kita buka sama-sama Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Ya, Bapak Ibu Saudara semua akan membaca ayat yang genap, saya ayat yang ganjil. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan yang ke-46. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, saya akan bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, 42.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. 46. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi tantangan? Modal apa yang harus kita miliki, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, supaya pada saat kita menghadapi tantangan, kita sudah merubah mindset kita dan kita sekarang mau menghadapi, kita bisa tahu dan bisa bertahan, teguh di dalam tantangan. Yang pertama, yang harus kita kembangkan sesuai dengan apa yang terjadi dengan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah, yang pertama, mengembangkan sikap tidak menyerah. Sama-sama ngomong, mengembangkan, yes. Ya. Yesus sudah tahu bahwa dia akan ditangkap, diadili, disiksa, dan disalibkan. Yesus sudah tahu. Tetapi perhatikan, di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus pergi keluar kota sebagaimana biasa. Yesus nggak lari dari tantangan yang akan dihadapi. Yesus menghadapi tantangan itu. Dia melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia nggak mudah menyerah. Oleh karena itu yang pertama, kita harus miliki sikap yang tidak mudah putus asa, sikap yang tidak mudah menyerah. Yesus tahu semuanya itu yang akan terjadi dalam hidupnya. Tetapi Yesus tidak pasang barikade. Yesus tidak menolak. Yesus pergi ke tempat Bukit Zaitun seperti biasanya. Ada sebuah cerita. Ada seorang pengkhotbah dalam sebuah pelayanan. Dia kemudian mendapatkan sebuah mimpi. Di dalam mimpi itu dia menjadi seorang buruh. Buruh untuk memukul batu granit yang besar, dan tugasnya adalah pada saat dia memukul batu granit yang besar, dia harus menghancurkan batu granit itu sampai kecil-kecil, berkeping-keping sehingga menjadi kecil. Hamba Tuhan ini dalam mimpinya dia segera memukul batu-batu itu, dia pukul, tapi apa yang terjadi? Tidak ada. Batunya tetap tegar berdiri, dan dia sudah kecapean. Kemudian dia pada saat lelah, dia mau menyerah, dia duduk, tiba-tiba ada seseorang datang kepadanya dan berkata begini, "Hai seorang hamba Tuhan, bukankah engkau disuruh untuk menghancurkan batu ini? Tugasmu adalah memukul batu ini." Setelah mereka berbincang-bincang, sang pengkhotbah ini kemudian di dalam mimpinya dia bangun kembali. Dan pada saat dia bangun, dia ambil kembali palu-palunya, dia angkat baik-baik. Dia pukul satu kali lagi. Dan tiba-tiba setelah dia pukul satu kali lagi, batu itu langsung pecah menjadi berkeping-keping. Nah, seringkali kita dalam kehidupan kita menyerah di titik kita sudah mau finish. Sama seperti hamba Tuhan tadi. Kita ada di titik di mana kita sudah mau mengakhiri, tetapi karena kita lelah, kita letih, kita lesu, kita kemudian putus asa, apa yang terjadi? Batu tersebut tidak pernah pecah. Sama seperti dalam kehidupan kita, tantangan yang kita hadapi. Kita sebenarnya sudah mau di garis finish, tetapi karena kita menyerah, kita tidak pernah sampai di garis finish. Kita kemudian mundur ke belakang. Kita tidak mengerti kenapa tidak bisa terjadi, padahal Tuhan ngomong, ayo sekali lagi, pukul sekali lagi. Perhatikan pagi hari ini, Tuhan ingin setiap kita lakukan tugas kita masing-masing, entah seberapa besar kesulitannya. Yang ngerti katakan amin. Seberapa besar engkau di tempat pekerjaanmu kesulitannya, seberapa besar engkau berbuat baik sama orang, terus lakukan, meskipun itu tampak mustahil dan jauh. Nah perhatikan, meskipun itu terasa berat dan sulit. Mungkin pagi hari ini ada di tempat ini mungkin yang merasa lelah dalam melayani Tuhan dan ingin menyerah. Mungkin kita sudah mengatakan, Pak, saya sudah melayani Tuhan, Pak. Saya sudah kasih waktu, tenaga, saya sudah kasih perpuluhan, Pak. Ya kan, saya selalu mengucap syukur bahkan. Saya sudah berdoa dan lain sebagainya, tapi saya nggak mendapatkan upahnya, Pak. Pesan Tuhan pagi hari ini untuk kita semua, jangan menyerah sedikit lagi. Yang ngerti katakan amin. Jangan menyerah. Atau di tempat ini,
Mungkin kita bukan pelayan, tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berbuat baik sama orang. Kita sudah bantu dia. Tapi dia sering ngelunjak, kemudian kita menyerah, aduh ampun. Tuhan Yesus memang suruh kita mengampuni 70 kali 7 kali. Kalau saya 7 kali mau. Sudah cukup 7 kali saya ampuni dia. Saya mau kasih tahu pagi hari ini pesan Tuhan. Jangan menyerah. Dengar baik pagi hari ini. Kalau engkau berbuat baik, jangan pernah lelah. Galatia 6 ayat 9 berkata begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah di dalam terjemahan firman Allah yang hidup di Galatia 6 ayat 9 dikatakan begini. Janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, perhatikan. Hal yang benar adalah mentaati firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, melayani, memberikan persepuluhan, dan lain sebagainya di dalam rumah Tuhan. Itu hal yang benar. Janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Saya gambarkan dengan kata, jangan gampang menyerah. Makanya engkau yang saat ini mulai sudah letih lesu pelayanan. Engkau merasa, gak ada gunanya ngasih perpuluhan. Bikin kaya pendetanya kok. Ya kecuali di tempat ini kita pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan, kita pakai untuk operasional. Mungkin kita yang sudah bilang begitu dan kemudian kita aduh percuma. Saya mau katakan pagi hari ini sedikit lagi Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat buat engkau dan saya. Jangan menyerah. Ya, di momen Paskah ini kalau kita lihat Tuhan Yesus saat menghadapi kematiannya, saat menghadapi tantangan yang ada di depannya, dan itu tantangannya fisik. Dia nggak pernah menyerah. Engkau dan saya jangan pernah menyerah dalam melakukan hal yang baik, dalam melakukan hal yang benar, dalam melakukan kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya saat kita melayani Tuhan. Ya, karena cenderung biasanya kita menyerah, kenapa? Karena saat kita sudah baikin orang itu nggak baik sama kita. Kita cenderung menyerah karena kita nggak mendapatkan balasan yang setimpal. Kita nggak mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi pagi hari ini pesan Tuhan buat engkau dan saya. Jangan menyerah. Coba lihat kanan kirinya ngomong, jangan menyerah bro, jangan menyerah sis, jangan menyerah pak, jangan menyerah bu, jangan menyerah anakku. Gitu ya, katakan jangan menyerah. Ayo sedikit lagi, ayo maju terus di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yes. Yang kedua, hal yang penting yang kedua yang Tuhan berikan contoh buat engkau dan saya. Sehingga di momen Jumat Agung ini kita melihat ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada hidup kita. Yang kedua, Yesus menghadapi dengan doa. Sama-sama katakan doa. Yesus menghadapi tantangannya dengan doa. Ya. Waktu Yesus tahu dia mau disalib, dia mau disiksa, dia mau diserahkan. Lukas 22 ayat 40 sampai 41. Yesus ambil waktu berdoa. Saya akan bacakan Lukas 22 ayat 40 sampai 41. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus lakukan apa? Ia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira sepelempar batu jaraknya dan ia berlutut dan berdoa. Yesus menghadapi tantangan. Yang dilakukan pertama kali apa? Berlutut dan berdoa. Maka perhatikan, doa harusnya menjadi langkah awal di dalam kehidupan kita saat kita menghadapi tantangan. Bukan tempat pelarian, bukan berarti doa itu nanti terakhir-terakhir, tidak. Harusnya lutut kita pakai untuk berdoa saat kita menghadapi tantangan. Doa harus menjadi langkah awal, bukan tempat pelarian. Ya. Firman Tuhan berkata, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, dia berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Doa. Nah, saya mau kasih tahu pagi hari ini, kalau engkau tahu engkau akan menghadapi tantangan, apa yang harus kita lakukan? Berlutut, berdoa. Karena nanti akan ada kekuatan doa yang Tuhan akan berikan. Waktu Yesus berdoa, apa yang terjadi di ayat yang 44? Malaikat datang dan memberikan kekuatan. Saya mau kasih tahu, pada saat engkau berdoa di alam roh sana, terjadi transfer kekuatan, bukan transfer duit ya, kalau itu saya juga mau. Itu ada transfer kekuatan yang terjadi, dan itu akan merubah atmosfer sekelilingmu, akan merubah, engkau menjadi lebih kuat, engkau menjadi lebih berhikmat. Ya. Doa pada akhirnya akan membuat
engkau dan saya menjadi lebih kuat. Yang ngerti katakan amin. Karena kalau kita melihat Yesus di Lukas 20 ayat 43, dikatakan di sana, maka seorang malaikat datang dari langit, menampakkan diri kepada Yesus dan memberi dia kekuatan. Saya mau kasih tahu bahwa kadangkala saat kita berdoa, Allah kadangkala membuat kesulitan yang kita hadapi itu semudah panas matahari menghalau kabut pagi. Cepat sekali. Ya. Pada saat yang lain juga melalui doa Tuhan menunjukkan sebenarnya masalah kita lebih ringan daripada kelihatannya. Tetapi ada kalanya waktu saat kita berdoa Tuhan ngomong, ayo saya akan memberikan kamu kekuatan, saya akan memberikan kamu hikmat, saya akan mengalirkan kekuatan hikmat dan kesabaran buat engkau menghadapi tantangan tersebut. Ada sebuah cerita, ada seorang petani tua. Petani ini punya ladang yang luas, tetapi di tengah-tengah ladangnya ada sebuah batu yang besar, lebih besar 3 kali lipat daripada ini. Dan setiap kali dia membajak sawah, dia harus mengintari batu tersebut. Karena dia katakan, wah batu ini sangat besar. Batu ini sangat besar, saya nggak bisa menginikan. Karena 3 kali besarnya. Karena di hadapannya dia, dan bahkan batu itu seringkali merusak alat bajaknya karena menyenggol-nyenggol. Suatu kali dia memutuskan untuk menghilangkan batu tersebut karena dia sudah gerah. Dia kemudian mengambil sebuah linggis, sebuah kayu. Betapa kagetnya dia. Waktu dia tancapkan ke dalam batu tersebut, dia ungkit batunya. Ternyata batu itu tidak pernah tertanam ke dalam tanah. Dia hanya 10 senti tertanam di tanah. Dia nggak pernah tertanam dalam-dalam. Nah seringkali pada saat kita berdoa, masalah akan menjadi lebih mudah. Masalah akan membuat kita, berdoa membuat kita menemukan solusi-solusi yang terbaik. Solusi-solusi yang tepat saat kita mau berdoa. Ya. Doa menjadi saluran berkat buat Allah untuk mengalirkan hikmat, untuk mengalirkan kekuatan, untuk mengalirkan kesabaran, untuk membantu kita mengerti Tuhan itu seperti apa. Maka dari itu pagi hari ini, saya mau kasih tahu. Doa yang pertama kita lakukan saat kita menghadapi tantangan, apapun tantangan dalam hidupmu. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, menghadapi anak-anak. Berdoa akan membuat kita menjadi lebih kuat. Nah perhatikan, kalau doa membuat kita menjadi lebih kuat, lebih berhikmat, dan lebih bersabar, maka sebenarnya doa itu bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ngerti katakan amin. Tetapi agar kita menjadi hidup seperti apa yang Allah inginkan. Supaya kita menjadi seperti apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kalau doa itu membuat kita lebih berhikmat, memiliki kekuatan, maka saya mau kasih tahu, yang berubah bukan keadaannya, engkau yang berubah menjadi lebih kuat. Engkau yang berubah menjadi lebih berhikmat. Yang setuju katakan amin. Makanya doa itu bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi agar kita dapat melakukan apa yang kehendak Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Makanya kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, Lukas 22 ayat 42 dia berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Doa membuat kita memampukan apa untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa bukanlah sebuah mantra agar Tuhan melakukan kehendak kita. Justru melalui doa kita dimampukan untuk berserah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik untuk kita semua. Ngerti? Yang setuju katakan amin. Doa memampukan kita melakukan kehendak Bapa. Nah, kita mungkin sering mendengar Matius 7 ayat 9, dia berkata begini. Matius 7 ayat 9 berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Kita sering dengar itu, betul? Saya mau kebukakan sebuah kebenaran. Ayat ini sangat bagus. Tetapi masalahnya seringkali saat kita berdoa mengajukan permohonan sama Tuhan, yang kita minta adalah batu. Ngerti maksud saya? Tuhan gak akan memberikan batu kepada anak yang minta roti. Tetapi seringkali saat kita berdoa yang kita minta adalah batu. Kemudian Tuhan mau ngasih roti.
Sehingga saat Tuhan kasih roti, karena yang kita minta batu, Tuhan kasih roti, terus kita bilang, wah Tuhan gak jawab doa saya. Sebenarnya bukan salah Tuhan, salah kita. Apa yang kita minta sebenarnya adalah batu. Tapi perhatikan, di dalam kebijaksanaannya, di dalam kasihnya, dia sebenarnya sedang bekerja melalui keadaan kita untuk memberikan roti kepada kita, memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Ngerti maksud saya? Makanya pastikan saat kita berdoa, kita meminta betul-betul roti, bukan batu. Apa itu meminta? Yang roti, tanda kutip. Dalam Yohanes mengatakan, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doamu akan dikabulkan. Nah, saya nggak akan bahas mengenai itu. Tapi mari pagi hari ini, jadikan doa sebagai, bukan alternatif, hal yang pertama yang kita lakukan saat kita menghadapi tantangan. Ya. Seorang penulis mengatakan begini, saya mengutip ini. Kita minta kesehatan agar dapat melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kadangkala kita diberi kelemahan agar dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Kita minta kekuatan kepada Allah agar dapat berhasil. Tetapi kadangkala kita dibuat lemah agar kita belajar taat. Kita minta kekayaan agar bahagia, tetapi kita diberi kemiskinan agar kita dapat hidup mengucap syukur dan bijaksana. Kita minta kekuatan dan pujian dari sesama, tetapi Tuhan memberikan kita kelemahan supaya kita nggak sombong dan merasakan kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita minta segala sesuatu agar dapat menikmati hidup, tetapi kita diberi kehidupan untuk menikmati segala sesuatu. Kita tidak memperoleh apapun yang kita minta, tetapi kita memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan dan harapkan. Yang ngerti katakan amin. Nah seringkali dalam kehidupan kita, meskipun permintaan kita tidak dikabulkan, dengar baik. Meskipun permintaanmu tidak dikabulkan di dalam doamu, tetapi Tuhan menjawab kebutuhanmu. Yang mengerti katakan amin. Ya, Allah selalu memberkati kepada kita. Kita dapat meminta sesuatu kepada Allah yang salah kepada Allah. Perhatikan, kita dapat meminta sesuatu yang salah kepada Allah. Kita minta batu, tetapi perhatikan, Tuhan selalu memberikan jawaban doa yang benar buat kehidupanmu. Sehingga pastikan kalau engkau sebagai orang percaya, engkau orang beriman, apapun jawaban doa dalam hidupmu, terima itu. Karena itulah yang Tuhan mau, engkau menjalani hidup sesuai dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik ke depan. Kitab suci mengajarkan kepada kita agar kita membawa permohonan kita kepadanya. Bahwa kita yakin, peduli Tuhan menjawab kita. Di dalam doa-doa kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan buat kita pagi hari ini. Saya nggak akan panjangkan khotbah saya pagi hari ini. Saya mau kita menyembah Tuhan. Saya mau kita merenungkan kebaikan Tuhan. Saya mau kita setiap kali kita menghadapi tantangan, kita berlaku seperti Yesus yang 2000 tahun lalu mati buat engkau dan saya. Dia ngapain? Dia berdoa. Pertanyaannya adalah, seberapa sering engkau dan saya membangun mesbah doa dalam kehidupanmu? Halo? Seberapa sering engkau, saya sering berdoa Kak, 3 hari sehari ya doa makan. Bukan itu. Kapan engkau punya waktu pagi-pagi bangun berdoa, engkau baca Alkitab, engkau memuji nama Tuhan, engkau menyembah nama Tuhan. Kapan terakhir kali engkau punya waktu menyembah nama Tuhan? Baca Alkitab siang hari, mungkin di tempat kantormu, di tempat tugasmu, saat engkau dalam keheningan. Perhatikan, ayat yang pertama yang kita baca, Yesus biasa melakukan doa. Maka dari itu pagi hari ini, ayo biasakan kita mulai saat ini, kita bangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Pastikan hidup kita membangun kebiasaan, membangun mesbah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar,
yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Katakan apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Sama-sama katakan, ku tak akan menyerah. Amin. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari naikkan pujian ini. Imani bahwa Tuhan selalu berikan yang terbaik dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu. Mari angkat tanganmu, katakan kami takkan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, ku tak akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kalau engkau datang pagi hari ini ke tempat ini, itu bukan kebetulan. Kalau engkau belum pernah datang ke tempat, tiba-tiba engkau datang, Tuhan mau ngomong pagi hari ini. Jangan menyerah. Mungkin ada di tempat ini yang saat ini sedang letih, lesu, berbeban berat. Mereka sudah mengalami banyak kegagalan. Berbuat ini gagal, berbuat itu gagal. Tuhan mau ngomong pagi hari ini, jangan menyerah anakku. Sedikit lagi. Terus lakukan kebenaran. Terus lakukan hal yang benar. Minta kekuatan, berdoa, minta hikmat. Supaya saat engkau menghadapi tantangan engkau kuat. Engkau dapat menerobos tembok. Tuhan akan bukakan pintu. Tuhan akan curahkan berkat untuk engkau dan saya. Pagi hari ini Tuhan mau menguatkan kembali engkau yang lemah. Di dalam salib Yesus ada kekuatan. Di dalam salib Yesus ada pengharapan. Di dalam salib Yesus ada janji kemenangan untuk engkau dan saya. Engkau yang menghadapi pergumulan hidup dan merasa, Tuhan, aku gak mampu. Tuhan ngomong, ayo anakku, engkau mampu. Aku memberikan engkau kekuatan. Aku akan memberikan engkau hikmat. Tuhan minta kita semua melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Nya. Saat engkau melakukan
hidupmu, menjalani hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam setiap tingkah lakumu, dalam setiap perilakumu, dalam setiap jalanmu, Tuhan akan campur tangan di sana. Tuhan akan berikan kekuatan. Mari engkau bicara sama Tuhan. Tuhan, aku mau bangkit kembali. Aku gak mau menyerah, aku gak mau putus asa. Aku mau memandang kepada Yesus. Yang saat dia menghadapi tantangan terbesar di dalam masa hidupnya. Dia datang berlutut dan berdoa. Dia ngomong, Tuhan berikan kekuatan. Engkau yang lemah siang hari ini. Engkau yang merasa ditinggalkan. Pesan Tuhan pagi hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia terus melihat engkau dan saya. Ku tak akan menyerah. Amin. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, lebih lagi. Mari kau katakan, kami takkan menyerah Tuhan dalam hidup kami. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Yesus, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bukti Tuhan punya rencana dalam hidupmu adalah pada saat manusia jatuh dalam dosa. Dia sudah merancangkan keselamatan jauh sebelum itu. Oleh karena itu tidak ada alasan buat kita pagi hari ini. Tidak ada alasan buat kita kemudian kita tidak mau menghadapi tantangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu punya rencana dan rencananya indah. Sama seperti waktu 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus mati buat engkau dan saya. Dan pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan melihat kebaikan Tuhan melalui kayu salib. Kayu salib yang orang anggap hina. Tapi buat kita, disitulah Tuhan kita. Disitulah Yesus mati buat engkau dan saya. Sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Mari kau tetap duduk dalam sikap menyembah. Engkau boleh duduk. Para pelayan perjamuan saya panggil ke depan. Sukacitaku penuh, makmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari
Sama-sama katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus. Suci darahmu. Darahmu Yesus. Bebaskanku. Darahmu Yesus. Ubahkan aku. Dijadikan Darahmu Yesus. Darahmu Yesus. suci Amin. darahmu. Darahmu Yesus. Bebaskanku. Darahmu Yesus. Ubahkan aku. Sekali lagi katakan darahmu Yesus. Sampai kita kenal kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Darahmu Yesus. Bebaskanku. Darahmu Yesus. Ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosamu, mari kau minta ampun sama Tuhan. Kalau kita mungkin ada melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak sengaja, yang mendukakan hati sesama kita, mendukakan hati Tuhan, mari kau bersuara minta ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mari kau angkat suaramu, mari engkau angkat pujianmu, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan melayakkan kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Haleluya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami itu. Kalau kami bersalah, ampuni setiap pribadi Tuhan. Dengar ucapan maaf mereka Tuhan. Dengar minta ampun mereka Tuhan. Kami mau Tuhan dilayakkan menerima tubuh dan darah Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami bersalah. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Mari kau arahkan hatimu. Engkau yang sudah meminta pengampunan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Pandang apa yang Tuhan lakukan. Hingga ia harus bercucuran darah, dipukul, dicerca dan didera untuk engkau dan saya. Sehingga pagi hari ini, saat kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita menerima kematian dan kita akan menerima kebangkitan yang sama dengan Yesus Allah. Amin. Mari angkat roti di tanganmu lebih tinggi dari kepalamu, tanda engkau hormat akan Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita membuat kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan sama-sama. Amin. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu. Tanda kau hormat, kagum akan Tuhan. Angkat lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga Tuhan, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kita adalah bukti bahwa kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya kita minum sama-sama. Haleluya, haleluya. Mari engkau sudah masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau angkat suaramu, nyanyikan nyanyian baru, mengucap syukur. Mengucap syukur buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ucapkan terima kasih buat Tuhan. Ucapkan kami kagum Tuhan akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kau angkat suaramu, mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Yes, mengucap syukur. Mari sama-sama kita pujian ini, katakan disiksa dan disalibkan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Katakan disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidup kami Tuhan. Selamatkan hidup. Betapa Kau mengasihiku, Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan disiksa, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidup. Katakan betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Engkau yang ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Ucapan syukur selalu kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan kami, sehingga salib-Mu memberikan kami kekuatan, salib-Mu memberikan kami hikmat, salib-Mu memberikan kami jalan keluar, salib-Mu memampukan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang sudah Engkau lakukan. Pagi hari ini kalau kami datang berkumpul, kami mau Tuhan mengenang kebaikan-Mu. Kami mau Tuhan melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam ucapan syukur atas apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan hidup dalam ucapan syukur karena Kau telah mati bagi kami saat kami masih berdosa. Engkau yang memampukan melayakkan kami menjalani kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Ucapan terima kasih tidak pernah akan berhenti dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk hidup selalu dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba-Mu yakin pagi hari ini jemaat-Mu disegarkan, jemaat-Mu dibenarkan, jemaat-Mu
ditegur. Sehingga saat kami mulai lemah, mulai putus asa, kami dikuatkan kembali dan kami tidak mau menyerah. Kami akan melakukan apa yang kami bisa Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan maju di dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah menyiapkan kemenangan di ujungnya buat kami. Terima kasih Tuhan, materikan firman ini. Jemaat-Mu diberkati Tuhan. Jemaat-Mu Engkau menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan kami bisa memberi dengan penuh sukacita. Karena apa yang kami terima berasal dari Tuhan. Dan kami kembalikan juga kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap memberi persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada 3 persembahan, ada persembahan pertama dan persembahan kedua. Persembahan pertama untuk kegiatan pastor di tempat ini, dan persembahan kedua untuk kas gereja. Dan untuk lebih mengatur jalannya persembahan, alur persembahan, dimulai dari sebelah kiri saya, kemudian di tengah maupun di sebelah kanan saya. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu boleh sebelah kiri saya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya. Yang sudah memberi persembahan, saya undang kita bagi diri semuanya. Haleluya. Kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya. Amin. Tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan.
puji Tuhan untuk kegiatan kita sepekan, sisa minggu ini, bahwa besok pagi jam 5 subuh, mulai jam 6 pagi ya, jam 5 pagi ada kegiatan di tempat ini, yaitu Saraba ya, doa bersama pada pagi hari. Bapak Ibu bisa ikut di tempat ini, hadir di tempat ini maupun melalui YouTube ya, live streaming. Dan malamnya, siangnya ada sore hari ada doa puasa di tempat ini ya. Dimulai jam 1 siang dan ada buka puasa bersama. Dan malamnya ada latihan bersama di tempat ini. Tahun sebelumnya jam 5 ada ibadah WBI ya, jadi kaum wanita, bukan cuma ibu-ibu ya, wanita bisa hadir di tempat ini jam 5 sore ya, di tempat ini untuk bisa bersama-sama beribadah. Dan malamnya jam 7 ada latihan untuk pelayanan ibadah raya hari Minggu. Puji Tuhan, tidak ada tambahan lagi pengumuman. Baiklah, kalau tidak ada tambahan pengumuman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan buat jemaat Tuhan yang baru pertama hadir mengikuti ibadah kita pada pagi hari, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan kami rindu bisa, Bapak Ibu bisa, saudara-saudara semua bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama bisa undang, kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Saya katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan Tuhan. Kau yang layak ku agungkan. Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami layak agungkan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya dan kami imani Tuhan, lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, lewat tetesan-tetesan darah-Mu yang jatuh ke bumi untuk menyelamatkan kami dari lumpur kebinasaan, menyelamatkan kami dari segala kutuk-kutuk dari nenek moyang kami, sehingga kami terbebas, terlepas karena pengorbanan-Mu. Olehnya Tuhan, meteraikanlah Tuhan
setiap kebenaran firman yang telah disampaikan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan dan kami imani itu. Lewat pengorbanan-pengorbanan-Mu Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, biarlah segala hal, sakit penyakit yang ada pada diri kami, baik itu lewat bagi tubuh jasmani, baik itu Tuhan, tubuh rohani kami Tuhan, Engkau telah selamatkan kami. Engkau telah Tuhan menyatakan kebesaran-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam sifat dan karakter kami Tuhan, Engkau juga telah selamatkan. Yang tadinya Tuhan ada rasa dendam, sakit hati, akar pahit, dan lain segalanya Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau telah kubur bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Semuanya terkuburkan Tuhan, dan kami akan kembali hidup sesuai dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, kepadamu lah kami datang memohon. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami kemampuan dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang baru, untuk menjalani hidup ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Firman-Mu yang terus menerus meneguhkan, Firman-Mu yang terus menerus menegakkan kami Tuhan dalam pengiringan kami akan Engkau. Dan kami dapat mampu dan kuat dan tegar dalam menjalani situasi kehidupan ini. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang Kau telah percayakan di pagi hari ini. Kembalikan Tuhan pengurapan-pengurapan. Singkapkan terus Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu. Di dalam tugas-tugas pelayanan dalam bentuk apapun Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu. Agar dimanapun dia berada ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam setiap pelayanannya. Ada mujizat, ada kemurahan, dan Tuhan tegakkan terus. Dan kami percaya akan banyak jiwa datang kepadamu dan menerima Engkau dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Anak dan istrinya Tuhan Engkau berkati juga. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi gembala kami di tempat ini. Berikanlah senantiasa kekuatan, kesehatan Tuhan, hikmat bagi ibu gembala kami. Di dalam mengayomi jemaat ini yang Tuhan percayakan di atas pundaknya. Dan biarlah kami semuanya Tuhan dapat bertumbuh dewasa di dalam jemaat ini. Anak cucu mereka Tuhan Engkau berkati juga adanya. Kami percaya dimanapun mereka saat ini berada, kasih penyertaan dan pemeliharaan perlindungan daripadamu akan Tuhan menyertai hidup anak cucu mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang telah melayani di pagi hari ini. Di dalam segala bidang Tuhan yang Tuhan telah percayakan, talenta-talenta mereka Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa dalam sorga, marilah kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, baik itu di dalam tugas pekerjaan atau di tempat di mana mereka berada. Masih kuliah Tuhan, berikanlah hikmat agar Tuhan mereka juga dapat kuat. Bukan menjadi beban dalam pelayanan, tapi ini adalah merupakan satu Tuhan kehormatan untuk dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka ya Yesus, berkati dan mereka terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkatilah orang tua mereka, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, dan kami percaya Engkau adalah sumber segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga sidang jemaat kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami tidak tahu Tuhan problem masalah apapun yang terjadi.
Tuhan, sekiranya ada mereka saat ini dalam kondisi tubuh yang lemah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Kami berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam persoalan apapun bentuknya Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumber jalan satu-satunya. Berikan solusi yang terbaik sehingga semua dapat terlepas. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa dan negara kami juga ya Bapa, kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau lawat bangsa kami, pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai daerah terpencil. Berikanlah hikmat terus Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada pemerintah kami Tuhan, di dalam Tuhan membawa masyarakat kami Tuhan, rakyat kami Tuhan, ada di dalam satu sukacita. Terima kasih Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang saat ini dalam tugas pelayanan dimanapun mereka berada melayani, baik di kota besar sampai daerah terpencil sekali ya Bapa. Tuntun mereka, lawat mereka, pakai mereka dengan dahsyat, agar setiap pelayanan Tuhan menjadi keberkatan adanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah syukur kami yang kami minta di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dibuat kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, silakan bersatu dulu sejenak. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom.
Mari kita tunduk dalam